Rasanya kalau cuman kaya doang belum bisa membeli sebuah Lexus LM350 ini. Dan kalau teman-teman mungkin para konglomerat, pengusaha sukses atau pejabat, mungkin setingkat menteri, rasanya duduk di kursi sini di Lexus LM350H ini sangat cocok. Dan saya senang sekali karena Belanja Mobil mendapatkan sebuah Lexus LM350 Hybrid tahun 2024 terbaru yang baru banget masuk ke showroom kita ke Belanja Mobil, teman-teman. Mobil ini ultra mewah, canggih, serta desainnya makin ganteng. Bagi teman-teman mungkin yang uangnya sudah di atas 5, 7, atau 10 miliar, pengen cari mobil keluarga yang mewah atau mobil harian yang sangat nyaman, saya rekomendasikan mobil ini, Lexus LM350. Kira-kira apa spesialnya, berapa harganya, dan bagaimana spesifikasi serta keunggulannya? Pastiin udah like dan udah subscribe channel Belanja Mobil. Dan bersama saya Raka, ini dia review dari Lexus LM350H Hybrid tahun 2024 7 seater. Kita bedah. Tahu ya, Lexus LM350 itu sebelumnya sama seperti Alphard, cuma lebih mewah sedikit. Nah, yang ini jika dibandingkan dengan sebuah Alphard generasi terbaru, jauh berubah total karena memang desainnya sudah mengadopsi desain spindle body yang unibody sehingga segala sisi seamless, teman-teman. Tidak ada tarikan-tarikan garis yang atraktif atau yang tarik-tarik yang benar-benar agresif ya. Dibuat sedikit-sedikit aja, jadi terlihat semakin elegan. Karena konsep dari desain mobil ini adalah dignified elegance, yang berarti bermartabat serta elegan. Lalu, yang dipamerkan Lexus juga biasanya logo Lexusnya ada di bagian tengah sini, tapi dihilangkan, digantikan di bagian atas, di bagian kap mesinnya. Serta untuk teknologi nggak usah ditanya lagi karena ini sebuah Lexus, sehingga di depan ini udah ada beberapa radar yang berfungsi untuk fitur adaptive cruise control, lane keep assist, kamera depan, serta untuk lampu-lampunya. Lampunya ini yang saya suka, teman-teman, karena lampunya sekarang sudah terang serta canggih. Lalu lampu ini juga sudah adaptif, sehingga kalau teman-teman lewat jalan yang gelap, nyalain aja lampu high beamnya. Tapi kalau teman-teman, kalau di depan mobil ada lampu mobil gitu ya, dia akan meredup sesuai dengan posisi mobil tersebut. Canggih, lampunya sudah adaptif. Lalu di sini ada headlamp washernya. Kita ke samping sekarang. Mobil ini secara dimensi sebenarnya kurang lebih mirip seperti generasi sebelumnya, tapi mobil ini lebih lebar, lebih panjang, maksudnya sebanyak 10 mm ya, sehingga memberikan ruang kabin yang cukup lapang di dalamnya. Lalu velgnya juga spesial karena ini untuk bahannya itu kalau nggak salah itu PVC, teman-teman. Saya lupa kepanjangannya apa, lihat di bawah sini aja. Dan velgnya juga karena bahannya udah beda, sehingga ada teknologi yang diberikan di dalam velgnya. Warnanya yang saya suka adalah warnanya chrome yang dark seperti ini, cakep banget seperti Lexus LM sebelumnya. Dan ukurannya juga besar, 19 inci dibalut ban 225 aspek rasio 55. Velgnya depan belakang sama untuk ukuran lebarnya, dibalut ban Michelin Primasi SUV Plus. Wow, ternyata ini ban yang digunakan untuk mobil SUV. Biasanya nih kalau Alphard, Velfire yang sebelumnya ya, Lexus bahkan yang pijakannya cuma ada di bagian sini, teman-teman. Tapi di Lexus L50H terbaru ini sudah dilakukan improvisasi, sehingga untuk orang tua mungkin yang susah untuk naik ke mobil yang tinggi, ada pijakan lagi di bagian bawah. Jadi masuknya lebih mudah ya. 1, 2, masuk. Tuh. Juga pintu depan di sini sudah vacuum door, bro. Ke belakang, bro. Ini dia yang menjadi poin utama juga dari sebuah Lexus LM350H terbaru, karena ini udah unibody juga untuk desain lampu belakang L-shape namanya. L-shape yang sudah LED semua, full LED untuk lampu rem, lampu sen, lampu mundur, lampu apa lagi, teman-teman. Sudah full LED dan sangat sederhana tapi tetap mewah gitu loh. Karena bentuknya ini memang Lexus benar-benar memikirkan bentuk dari sebuah Lexus LM350H terbaru ini. Lalu bagaimana cara membuka pintu bagasi yang besar ini? Ada dua metode yang bisa teman-teman lakukan. Ada tombol di bagian belakang atau di bagian sini. Kenapa Lexus ada tombol 2 buah di kiri kanannya? Tapi mungkin lagi-lagi untuk memudahkan, untuk memudahkan membuka pintu bagasinya. Minimalis memang ruang penyimpanannya kalau
kursi ini semua ditegakkan, tapi masih cukup untuk membawa mungkin ransel atau koper kecil, masih muat di sini. Lalu teman-teman, kalau rasanya kurang untuk akomodasi bagasi ini, teman-teman bisa ekspansi atau bisa diluaskan lagi. Tuas tarik di belakang sini ada 2 buah, 1 di sini. Jadi di sini kita harus posisikan kursi ini paling mundur. Set. Nah, ini udah paling mundur ya. Setelah itu baru kita tidurkan dan tarik lagi sekali lagi. Nah, lalu ini kita sangkutkan ke bagian atas. Kalau kita buka lagi, nah, barulah tercipta ruangan bagasi yang super besar. Mau bawa apapun rasanya muat. Dan di bagian tengah juga teman-teman sebenarnya bisa maju dan mundurkan lewat tombol-tombol di bagian sini, teman-teman. Tuh ya, mundur ya. Jadi kursi tengah ini bisa maju dan mundur. Kalau teman-teman pengen melipat joknya, lewat tombol di bagian sini. Sayangnya tapi kursi baris ketiganya nggak elektrik, bro. Kayak gini teman-teman, untuk bagian eksterior Lexus LM350h warnanya Sonic Chrome. Cakep banget. Sebelum saya pengen ke dalam, saya pengen ceritain dulu mesin yang digunakan dari sebuah Lexus LM350. Karena mesinnya baru, ada mesin hybridnya, lebih irit. Kita cek mesinnya. Sayang sekali untuk kap mesinnya tidak diberikan pegas hidrolis. Tapi it's okay, biasanya yang buka-buka mesin begini tuh hanya driver ya teman-teman ya, dan mekanik Lexus aja. Karena yang punya mobil ini pastinya nggak tahu menau atau nggak pengen mikirin mesinnya. Yang penting mesinnya di servis setiap waktu, rutin servis. Dan mesinnya turun teman-teman untuk kubikasinya, karena yang sebelumnya mesinnya itu 3000 cc, tapi yang ini mesinnya hanya 2500 cc, 4 silinder yang dipadukan dengan motor listrik serta baterai. Dan juga ada memiliki teknologi yang dinamakan self-charging hybrid. Sehingga untuk mesin listrik dan mesin bensinnya menghasilkan tenaga yang cukup besar di angka 297 horsepower dan torsi di 361 Nm. Torsi yang besar itu juga diimbangi dengan konsumsi bahan bakar yang cukup irit teman-teman. Tadi dalam kota ya, bukan dalam kota. Bahkan tadi saya syuting aja, selama syuting ya, itu bisa mencatatkan di angka 14 km per liter. Padahal mobil diem loh, idle, AC nyala. Dan diklaim mobil ini mampu di angka 18 km per liter untuk rute luar kota, dan dalam kota di angka 17 km per liter. Lebih irit jika dibandingkan dengan beberapa lini mobil-mobil luxury lainnya. Saya kelupaan teman-teman, saya pengen kasih tahu bahwa mobil ini sudah mendapatkan suspensi yang dinamakan AVH atau Adaptive Variable Suspension, sehingga dia memiliki radar untuk membaca kontur jalan dan bisa menyesuaikan sehingga lebih nyaman di dalam kabin. Oke, seberapa nyaman, seberapa mewah, dan seberapa enak kabin Lexus LM350? Kita masuk, buat saya ceritain. Duduk di baris ketiga sebuah mobil yang memang jarang sekali diduduki mungkin para pemiliknya, karena ini merupakan kasta terendah kalau kata orang, atau punya posisi paling kecil ya, punya power paling kecil kalau duduk di kursi belakang sebuah Lexus LM350 hybrid 7-seater teman-teman. Tapi ya lagi-lagi memang yang 7-seater ini menurut Lexus dipentingkan untuk keluarga, sehingga bisa teman-teman lihat ya, ini saya sudah set dua-duanya dengan posisi yang paling maju. Ini untuk memudahkan orang masuk ya, dan ya besar pastinya karena ini paling depan ya, paling maju. Saya belum set, coba nih saya set bentar. Ya kira-kira seperti ini, jadi masih cukup leluasa ya teman-teman, sehingga untuk diisi 7 orang penumpang dewasa rasanya masih sangat cukup. Dan di belakang sini, karena ini material kabinnya sudah diimprove oleh Lexus, walaupun menggunakan material kulit sintetis, keseluruhan untuk interiornya rasanya seperti kulit beneran teman-teman. Karena Lexus juga kenapa menggunakan kulit sintetis nggak kulit beneran, sebenarnya bisa, cuma Lexus mementingkan nilai ramah lingkungan, sehingga ini diklaim tidak menggunakan kulit hewan sama sekali. Cakep. Favorite untuk material joknya, dan teman-teman di sini bisa diisi 3 orang penumpang dewasa karena headrest ada 3 dan ini besar sekali. Ke tengah agak keras memang untuk duduknya, dan juga sandera belakang ini keras karena memang ini sebenarnya armrest teman-teman. Jadi ada 2 buah armrest di bagian tengah. Lalu kemewahan yang ditawarkan dari sebuah Lexus LM di kursi baris ketiganya tentunya wow, ini canggih banget ya. Nggak banyak mobil, bahkan ini pertama kali mobil yang saya temukan ada pengaturan T-Ray sunset maksudnya, yang bisa diatur lewat elektrik di bagian belakangnya, di
Set. Wow, jadi sunsetnya di kaca paling belakang ini juga teman-teman bisa atur untuk diaktifkan atau dinonaktifkan. Juga kalau misalnya privasinya kurang, Lexus juga memberikan ada hordeng atau tirai ya, tinggal ditarik aja. Sayang banget ini saya nggak mau merusak estetikanya sehingga saya tutup lagi. Jadi ada gorden di bagian kiri kanannya, di luar dari sunsetnya. Wow, keren banget ya. Lalu ke bagian atas ini panjang karena ini baru untuk material apa nih ya, atapnya. Dan teman-teman tahu mungkin panoramiknya untuk Lexus, untuk Alphard ini tuh ada 2 buah di kiri kanan sehingga beda dengan panoramik mobil sebelumnya. Tapi belakang sini nggak panjang, nggak ada. Tapi di sini ada atap yang di finishing dengan kulit maksudnya kayu ya, yang sangat berkualitas. Dan juga ada tempat penyimpanan lagi. Ini untuk kacamata mungkin ya. Lalu untuk AC-nya blowernya kiri kanan di bagian atas sini. Dan ada lampu bacanya juga. Sebentar, ini lampu bacanya sebelah mana ya? Oh, bukan lampu baca teman-teman. Ini lampu ambient light di bagian belakang. Nyala ya, teman-teman lihat ya. Sip, lalu tempat penyimpanan banyak ya. Di kiri saya tempatkan handphone saya. Cup holder 2 buah kiri kanan. Di kanan malah ada 2 buah. Lalu ada tempat penyimpanan lagi terbuka yang di bagian kanan sini. Dan juga kursi ini bisa teman-teman reclining sampai dengan seperti ini, hampir tidur. Dan ya menurut tegakan segini paling tegak. Ada armrestnya. Nah, nyantai. Jadi penumpang baris belakang juga sangat dimanjakan dari kabin sebuah Lexus LM350. Nah, ini dia teman-teman, menu utama dari sebuah Lexus LM350 hybrid terbaru. Wow, ini ya bisa teman-teman lihat ya bahwa memang ultra luxury karena beda teman-teman daripada Alphard ataupun Velfire baru. Ini jauh lebih mewah karena kursinya besar sekali. Ini bukan lagi pilot seat ya namanya ya, entah apa namanya, tapi rasanya pilot seat rasanya terlalu basic ya untuk menamakan kursi yang memang sangat nyaman ini. Besar banget untuk penumpang kiri kanannya, dan kursi ini juga sudah sangat canggih karena bisa dikontrol melalui metode elektrik dan juga metode mekanikal. Basic seperti ini ada pastinya ya, untuk merebah dan menegakkan kursi. Lalu untuk maju mundur juga elektrik teman-teman. Jadi ada stepnya ya. Tuh, ini maju mundur elektrik bisa. Dan kalau untuk mode relax ada juga leg rest. Sebentar saya naikkan dulu leg restnya. Sip. Panjang sekali leg restnya. Kita mundurin. Jadi ketika leg restnya sudah panjang seperti ini, nggak bisa dimundurin. Kaki saya aja kepanjangan teman-teman karena tinggi saya 185 cm sehingga masih mentok ke bagian depan. Ya kurang lebih kayak gini ya. Untuk para bos yang mungkin yang duduk sini seperti ini duduknya sangat nyaman. Untuk teman-teman mungkin yang nggak tingginya nggak lebih dari 180. Saya turunin lagi. Lalu ya tadi seperti yang udah saya bilang bahwa kursinya ini sudah menggunakan kulit sintetis yang sangat baik sekali. Lalu juga kursi ini selain semuanya elektrik, lengkap dengan pengatur untuk heater dan juga pendingin kursi. Dan kalau teman-teman pengen menaktifkan entertainment, tenang, Lexus memberikan seperti ini adalah sebuah mirip smartphone untuk bentuknya, dan genggamannya pun sama. Ini sangat canggih sekali karena ini adalah pengontrol teman-teman yang individual kiri kanan, pengontrol untuk keseluruhan mobil. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot pencet-pencet, bisa diambil dan dimainkan di sini. Pengontrolnya ada apa aja? Ada audio, ada climate, ada lights, ada sunset, dan ada seat. Nah, ada sunset di atas sini, jadi dia bisa diatur untuk menutup dan membuka sunroofnya. Saya close. Jadi sunroof atas, kiri kanan pun bisa diatur lewat pengaturan di sini teman-teman. Nggak cuman itu aja, karena bisa mengatur juga kaca-kaca ini semuanya bisa diatur lewat sini juga. Saya pengen tutup ininya. Lihat. Wow. Jadi sunset bagian kiri, belakang, kanan, belakang itu bisa diatur lewat sini. Bahkan bisa diatur tingkatnya mau semana teman-teman. Mau setengah aja bisa, mau kebuka full bisa. Keren banget. Keren banget ya. Salah satu terobosan baru dari sebuah Alphard Lexus untuk menghadirkan panoramik roof yang seperti ini. Dan ya untuk teman-teman mungkin yang bosan dengan bentuk panoramik seperti itu aja,
ini jadi beda ya, dan pasti terciri lebih mewah nih teman-teman. Lalu di tengahnya selain ada panoramik, di sini juga ada pengontrol yang besar sekali. Ada tombol-tombol pengontrol besar yang banyak nih. Penggunaannya sebenarnya sama kurang lebih seperti yang ada di sini. Dia tapi mechanical. Ini untuk membuka pintu bisa. Membuka pintu ya. Oke, ini untuk membuka pintu bisa. Lalu untuk membuka power window juga bisa lewat sini. Buka kaca, power window bisa. Untuk membuka sunset yang tadi saya bilang, bisa diatur lewat sini juga. Cakep ya. Lalu ada di tengah sini ada pengatur untuk lampu. Lampu ini adalah ambient light atau lampu interior yang ada di bagian atasnya. Ini bisa diatur terang redupnya dan juga bisa diganti warna-warnanya teman-teman. Berlanjut, karena ini versi yang 5-seater sehingga monitornya nggak ada di bagian tengah teman-teman. Monitornya itu yang ada di bagian tengah yang versi 5-seater atau yang versi VIP. Yang ini nggak ada monitornya di bagian tengah, tapi digantikan dengan monitor yang ada di bagian atas ini. Cara mengaktifkannya gimana? Mengaktifkannya sangat mudah karena kita ke menu audio aja dan kita buka menu audionya. Nah, di layar monitor ini juga sebenarnya adalah mirroring atau sebenarnya adalah tampilan yang sama seperti di bagian depan. Tapi ini lebih shortcut-shortcutnya aja dan pengaturan lewat sini karena ini nggak touchscreen teman-teman. Ini nggak touchscreen ya, layar monitornya diatur lewat sini. Teman-teman mau mutar media apa? Ada AM, ada rear HDMI, ada rear Miracast, ada AM, FM, Bluetooth audio, USB dan Miracast. Jadi ada source-nya banyak ya. Kita coba yang FM aja, dengerin lagu lewat sini. Pengontrol volume juga bisa lewat sini teman-teman. Untuk yang versi 7-seater, Lexus LM ini terdiri dari 21 speaker Mark Levinson surround sound, sehingga sangat baik sekali untuk suaranya dan sangat jernih. Tadi saya sudah coba juga. Dan ya, banyak sekali bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Lalu ada juga menu yang sangat ajaib dan sangat baru dari Lexus. Ini ada pemijatnya ya, teman-teman udah tahu ya, ada pemijatnya, ada relaxation. Ada dua mode, ada weekly dan firmly. Jadi mau yang mode soft aja atau mode yang keras. Saya coba set di mode keras. Nih kita sambil dipijat ya, sambil saya ngomong. Lalu kalau teman-teman nggak mau setel apa-apa, silahkan langsung buka aja di bagian sini. Jadi di sini ada modenya teman-teman. My Climate Korean Set, My Original. Jadi ini bisa diaktifkan ketika remote-nya ditaruh di charging stand teman-teman. Saya taruh, nah sudah hidup. Dah, ini bisa ada beberapa mode. Ada My Original, ada Dream, ada Relax, ada Focus, dan ada Energize. Kita coba ya. Untuk yang Relax, kita coba pakai yang Relax. Oke, kursi langsung agak merebah. Kursi merebah dan AC langsung diposisikan paling besar. Blowernya dan juga suhunya juga paling rendah teman-teman. Kita exit mode. Kalau Dream gimana? Oh, kalau Dream semuanya tertutup. Dan kursi sebenarnya harus merebah nih teman-teman ya, posisi tidur, tapi enggak, cuman kayak gini aja. Jadi untuk tidur ketika teman-teman pengen tidur di dalam mobil, habis bekerja seharian capek, kita exit kembali kepada semula lagi ya. AC-nya besar lagi tapi. Lalu ada fokus, ini mungkin teman-teman yang pengen bekerja, kita set fokus. Fokus mode apply, nggak ada yang berubah ya. Mungkin audio tambah kecil nih, oh ya bener, audio kecil, fokus. Lalu terakhir ada Energize. Energize ini, oh Energize kita makin tegap dan kursi pijatnya hidup. Pemijat kursinya maksudnya hidup. Sip, mantap. Lalu selain entertainment yang dihadirkan di bagian tengah sini, ada juga fitur ini teman-teman. Sip, ada meja kecil yang berguna untuk mungkin makan ya, tapi nggak mungkin makan di dalam Lexus karena takut kotor. Mungkin buka laptop di sini nih. Pakai standing pad juga bisa, jadi tetap bisa kerja di dalam Lexus LM 350h walaupun yang versi 7-seater. Asik gitu. Ini materialnya nggak usah ditanyain lagi ya, semuanya halus,
speaker ada 21, dan juga ya ini AC-nya sebenarnya ada quad zone teman-teman. Jadi zona kiri, kanan, depan itu beda, kiri belakang, kanan belakang beda. Ada quad zone alias 4 zona. Lalu di bagian depan sini ada beberapa port, ada HDMI, ada soket. Wow, ini soket untuk soket rumah ya, 220 volt, 1500 watt maksimal. Lalu di sini juga tempat penyimpanan tertutup yang besar dan dilapis dengan bahan yang halus sekali. Bahannya sejenis bludru. Sip, jadi AC-nya nggak cuma di bagian atas, karena di bagian tengah sini juga ada AC-nya. Oke, kayak gitu dalamnya sebuah Lexus LM 350h yang 7-seater. Wow, keren banget ya. Dan rasanya gimana di bagian tengah? Di bagian kokpit maksud saya. Kita langsung ke depan, saya jelasin menu-menu Tazuma kokpitnya. Nggak usah dibanting karena memang tuh ya, vacuum door bro, seperti yang udah saya bilang tadi di depan ya. Jadi ini adalah salah satu MPV yang menggunakan pintu vakum. Nice banget. Dan selamat datang di dalam interior Lexus LM 350 terbaru. Wow, sebenarnya cakep banget. Ini interior yang sangat-sangat keren karena namanya Tazuma Cockpit ya, seperti RX 350 juga. Terasa cukup aneh tapi menurut saya, karena ini sebagai MPV, tapi MPV ini sangat-sangat canggih dan gede-gede semua gitu, sehingga ini sebenarnya mobil kayak SUV gitu teman-teman. Bawanya tuh feel-nya nggak kayak MPV, jadi ya keren lah. Tapi untuk teman-teman mungkin yang menyukai futuristis, karena ini futuristis sekali, layarnya hitam ya ketika mati seperti ini. Sekarang saya pengen hidupkan dulu. Kuncinya seperti ini ya teman-teman. Ini kunci cadangan mungkin ya, ada display key-nya juga sebenarnya. Lengkap dengan membuka kunci, mengunci, membuka power slide door kiri kanan, dan juga membuka pintu power back door-nya atau pintu bagasi belakang. Sekarang saya pengen hidupkan. Hidup karena memang hybrid teman-teman ya, sehingga ketika hidup seperti ini, mobil atau mesin bensinnya belum hidup, masih digantikan dengan mesin listrik. Ada suara greetingnya, suara hidup mobilnya. Kita nyalain AC. Oke, dan ya ketika hidup tadi sangat nyaman pastinya. Yang pengen saya pertama kali ceritain adalah pengaturan kursinya dulu. Seperti yang udah saya bilang tadi, bahwa memang posisi menyetirnya ini sebenarnya menyetir seperti SUV karena besar-besar gitu, dan sangat-sangat rileks dan bisa disesuaikan dengan kemauan teman-teman, karena pengaturan kursinya sudah elektrik semua. Of course, nggak usah ditanya, maju mundur, naik turunnya ada 2 tingkat ya, belakang dan depan. Juga ada, tidak ada teman-teman, pengaturan lumbar support. Nggak ada pengaturan lumbar support, ada memory seat di bagian depan sini, ada 3 buah memory seat. Lalu setirnya elektrik. Tapi ini yang sangat disayangkan teman-teman ya, untuk teleskopiknya nggak terlalu jauh nih teman-teman. Mentok. Nah, nggak terlalu jauh nih, dikit banget. Jadi kurang bisa memadai untuk teman-teman mungkin yang pengen menyetir lebih rileks lagi. Tapi sudah elektrik untuk pengaturannya. Untuk setirnya sendiri dia sudah dilapis dengan material kulit yang sangat halus. Ini kulit sintetisnya halus banget, dan di tengah-tengah kulit sintetisnya ada kayunya. Material kayu yang warnanya ini sama kurang lebih seperti yang di bagian dashboard sini. Oke, kayak gitu yang pengen saya bahas. Apa ya pertama ya? Oke, kita bahas dulu ini teman-teman, bagian Lexus Connected atau ya media interface Lexus yang terbaru ini lebih sederhana jika dibandingkan dengan yang lalu atau yang generasi sebelumnya, dan bisa diatur lewat tombol-tombol yang ada di bagian setir kanan sini untuk mengatur menu MID-nya, dan bagian kiri sini untuk mengatur entertainment di bagian tengah. Kita cek dulu yang ada di bagian sini. Di sini ada menu apa aja. Oke. Ada adaptive cruise control, teman-teman. Lalu juga ada mode-mode. Ini mode 1, mode 2. Mode 1-nya seperti ini, defaultnya ada yang lengkap ya, informasinya ada average consumption, tengah ada RPM, ada driving info. Kita ke kanan, mode 2 ini lebih minimalis. Ada EV driving ratio 100%, ada maps, dan juga ada penggunaan baterai berapa persen. Lalu di kanan lagi nomor 3 ada entertainment, di kiri ada pemutar Bluetooth apa yang sedang diputar. Lalu di tengah RPM, dan di bagian kanan lagi ada kompas.
Nah, ada 3 mode yang bisa diatur untuk instrumennya. Lalu ke atas ini untuk pengaturan ini ya, HUD position. Jadi ada HUD-nya di bagian tengah teman-teman. Ada pengaturannya di situ. Dan itu aja untuk pengaturan instrumen cluster di bagian tengahnya. Lalu di bagian kiri ini untuk mengatur menu entertainment. Dan ketika kita pencet ya, ini untuk bagian HUD-nya itu pindah-pindah teman-teman, sesuai dengan jari yang sedang teman-teman posisikan. Gitu. Jadi ini ada sensornya di sini nih. Nggak sembarangan, di tombol-tombolnya ada sensornya. Oke, kita ke tengah. Tengah lengkap pastinya. Ini canggih banget untuk entertainment Lexus terbaru. Kita coba buka satu persatu ya. Kita ke menu dulu. Menunya tuh ada navigasi, ada media, ada telepon, ada pengaturan kendaraan, dan ada setting atau menu setting ya. Kita lihat nih navigasinya ya kayak gini navigasinya teman-teman. Sudah support map Indonesia, cakep. Ada entertainmentnya ada banyak, pastinya sudah Apple CarPlay dan Android Auto, wireless. Lalu juga source-nya ada AM, FM, Bluetooth, USB, HDMI, Miracast, dan pengaturan untuk layar belakang. Lalu setting ada personal info, Bluetooth device. Ini untuk mengatur Bluetooth, untuk mengatur generalnya ini ada accessibility, tanggal dan waktu, keyboard, unit atau satuan dan bahasa. Lalu ada WiFi. Mobil ini juga sudah built-in WiFi ya teman-teman ya. Sini navigasi, voice dan search, vehicle customize. Lalu di sini ada display switching, brake light display, dan EV indikator. Ada light ada auto on sensitivity, auto off timer. Ini interior lightnya, iluminasinya. Nah, iluminasi maksudnya ambient light yang ada di sekitar mobil ya. Ada temanya, ada beberapa warna nih teman-teman. Kurang lebih ada 16 pilihan warna, 12 maksud saya ya. Banyak sekali, daylight, hill key, warm, sunset, down, lightning, bambu, rainforest, iceberg, waterfall, heat blue, meteor, afterglow, dan flare red. Dan juga bisa di custom bro. Wow. Oke, lengkap banget pengaturan individual dari mobil ini. Drive assist, kita lihat sekarang drive supportnya ada apa aja. Drive assistnya pastinya ini lengkap ya, karena memang Lexus sudah membenamkan beberapa radar sehingga sudah ada auto adaptive cruise control, lalu ada lane keep assist, lalu ada sensor, ada emergency brake support, lalu ada lane departure warning. Banyak sekali teman-teman ya, karena memang ini mobil yang mewah dan juga aman, dan juga bisa di update untuk softwarenya. Oke. Kayak gitu, banyak banget teman-teman. Ini super banyak. Dan juga selain itu dia juga support untuk parkir sendiri atau auto park, bisa lewat sini. Nah, ini bisa langsung mencari posisi parkir yang teman-teman inginkan. Kamera 360-nya juga bisa lewat sini. Lalu juga di sini ada shortcut untuk membesarkan dan mengecilkan derajat temperatur dari mobilnya, dari AC-nya maksud saya, karena AC-nya sudah kuat zone climate control. Lalu juga kalau kita pencet, oh nggak bisa ya, nggak seperti RX 350. Ini untuk mengatur blowernya besarannya ada di sebelah sini, di tengahnya. Volume di bagian sini. Oke, 21 speaker Mark Levinson surround sound di bagian mobil, semuanya sangat jernih. Drive mode bisa diatur lewat sini, ada Eco mode dan juga ada Sport mode. Kalau Sport tampilannya berubah menjadi warna merah dan juga mesin langsung hidup, sehingga bisa dibantu untuk mesin, nggak cuma baterai. Eco mode, lalu juga ada lane departure alert system. Oh, ada 3 mode berkendara, 4 bahkan teman-teman. Ada Sport, normal, custom, ada pengaturan HUD, vehicle accessories, ada sensor parkir. Dan ini dia, untuk fitur-fitur keselamatannya ada lane departure alert system, parking support brake, safe exit assist, rear camera detection, parking assist sensor, blind spot monitor, rear cross traffic alert. Lengkap bro. Mau apa lagi? Semuanya sudah ada, teknologi terbaru tercanggih dari sebuah mobil dihadirkan di sebuah Lexus LM350. Kita ke bawah, ini ada kayu-kayu yang sangat-sangat mewah ya. Kayu asli bro. Kita buka. Nah, kita buka, ada wireless charging.
tempat koin atau tempat kompartemen terbuka, 2 buah soket USB Type-C untuk mengecas dan juga untuk menyambungkan via USB. Ke belakang ini besar banget ya teman-teman ya. Untuk konsol tengahnya, konsol dashboard tengah, 2 buah cup holder yang mewah juga nih. Ada lapisan beras aluminiumnya di bagian kiri kanannya. Lalu persnelingnya model Lexus terbaru. Kecil, tapi sangat intuitif ketika teman-teman sudah bisa memakainya. P-nya tinggal dipencet. Rem parkir elektrik, ada auto hold, ada EV mode juga, dan juga ada mematikan traction control atau stability control. Oke, kayak gitu untuk interior Lexus LM350 Hybrid. Gimana? Keren banget kan? Coba teman-teman, ada nggak mobil yang lebih keren daripada ini? Kita diskusi di kolom komentar di bawah. Sip, saatnya saya sekarang pengen kasih tahu berapa uang yang harus teman-teman siapkan untuk membawa pulang Lexus LM350 Hybrid tahun 2024 yang kondisinya like new. Lebih murah pastinya jika dibandingkan dengan baru dan anti inden teman-teman. Ke depan langsung saya kasih tahu. Oke, sampai di akhir video. Rasanya teman-teman kalau bawa mobil ini juga nggak disangka supir ya. Ya nggak tahu sih. Vakum. Asik. Saatnya saya kasih tahu harganya atau uang yang harus teman-teman siapkan untuk membawa pulang sebuah LM350H ke garasi teman-teman. Harganya, konon katanya mobil ini inden ya, masih inden sampai dengan pertengahan tahun atau akhir tahun 2024. Tapi di kita ready, kondisinya like new, harganya kita buka di 2.150 juta untuk OTR kreditnya. Dan untuk OTR cash-nya teman-teman bisa langsung telepon marketing kita. Nomor teleponnya ada di kolom deskripsi di bawah teman-teman. Oke, gimana menurut teman-teman pendapatnya Lexus LM350H 7-seater terbaru ini? Keren banget, keren aja, atau punya pendapat lain? Silahkan kita diskusi di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, thank you banyak yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang Belanja Mobil buat untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Dan saya Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum. Lanjut mau ala sultan dulu.